saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Itu saya akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan laporkan kau. Ingat itu Pace. Silakan tuntut, hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Boleh. Kau Pace, saya akan laporkan kau. Ingat itu Pace. Hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti usaha saya dan rekan-rekan, usaha kami semua yang menyuarakan stop rasisme, stop diskriminasi akan semakin sia-sia. Karena yang seharusnya jadi contoh, tauladan kepada kami pun melakukan hal yang sama. Namun dengan dampak yang lebih besar karena jabatan. Hanya jalan-jalan, dia bukan orang Papua, lebih baik pulang dari Papua itu tidak jauh kemana. Itu aja kepala zoom. Walaupun kau orang Papua, tapi tidak membangun dengan hati, jangan angkarap orang Papua. Kalau tiga ini kan cuma casingnya doang Papua. Yang Papua beneran kan yang di Papua sana. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah. Stop baku tipu gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya katakan kalau Papua sakit hati, pasti Indonesia juga sakit hati juga. Kalau Papua luka, sama-sama Indonesia juga ikut luka juga. Kita lihat aja di Jakarta saja, mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang Papua? Aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus. Di istana saja, baik asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Salah seorang tokoh perempuan asal Papua, Olfah Bafir Al-Hamid, menyatakan masyarakat Papua mulai bersatu kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Twitter miliknya @olfaholfa Selasa 12 Oktober 2021. Masyarakat Papua mulai bersatu menyerukan kecintaannya kepada NKRI, cuitnya. Putri Indonesia Intelijensia 2015 itu pun menyebut sejumlah nama yang menyuarakan hal tersebut. Kak Edo Kondologit, bahkan beberapa kepala suku Papua, Lenis Kogoya, kepala suku Moe dan lain-lain, ujarnya. Kita cinta Indonesia. Mari kitong semua bersatu lebih kuat lagi. Jangan kasih ruang untuk pemecah belah. Gas, hajar dorang, lanjutnya. Aktivis perempuan ini pun mengunggah sebuah teaser sejumlah pernyataan tokoh. Di antaranya ada potongan video dari Natalius Pigai, Edo Kondologit, dan lain-lainnya. Seperti diketahui, sebelumnya ia menuding Natalius Pigai telah melakukan tindakan rasisme. Hal itu terkait pernyataan Pigai yang menyebut jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Pigai pun menjadi bulan-bulanan. Edo menyebutkan harus dihukum seberat-beratnya. Tak hanya itu, pentolan Joman, Emmanuel Ebenezer pun mengecam bakal melaporkannya ke aparat kepolisian. Siapa yang menyatakan rasis? Aku yang ngomong. Pertama. Aku yang ngomong kau rasis. Aku yang ngomong kau rasis. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Itu saya akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan laporkan kau. Ingat itu Pace. Hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam teaser tersebut, ia pun menampilkan potongan video pernyataan Edo Kondologit. Edo menyatakan dirinya sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pun memuji Presiden Jokowi karena selama ini hanya Jokowi yang rutin mengunjungi wilayah Papua. Selama Republik ini berdiri cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Olfah pun menyatakan bahwa telah banyak perubahan yang terjadi di Papua.
sehingga Papua saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Papua. Termasuk pemerintah Papua juga perlunya dari hari ini nonton televisi. Jangan sampai terjadi ke depan ini. Jangan dikorbankan masyarakat. Tapi bagaimana kamu orang asli Papua mau jadi pemimpin? Pertama harus takut kepada Tuhan, itu lebih penting. Takut kepada Tuhan, hati harus untuk melayani, bukan dilayani. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Melihat semangatnya Pak Jokowi ini untuk segera membereskan Papua ini luar biasa. Dengan segala risiko dia diambil. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Kita lihat aja di Jakarta saja, mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang? Aduh, itu mah menteri apa sih? Itu maaf aja. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus. Di istana saja, baik asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya apa, pemerintah itu sudah sungguh-sungguh itu berusaha membangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan agar kita tetap bersatu. Kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu. Jadi Kau kegaduhan. bilang kritik, apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh? Ya, kan Di mana saya bilang, kritiknya? Enggak, di mana kau tunjuk kritiknya? operasi militer. Apa yang dioperasikan Ya, militer? diduga. Apakah Ganjar terlibat dalam militer? Anda karena kau bukan ngawur cara bukan, berpikirmu. karena kamu tidak merasakan Gitu. penderitaan mereka. Kau merasakan rupanya dengan gaya Saya hidup seperti empati. ini. Pengecut. Masyarakat Papua Anda kedinginan mengatakan dan kepanasan. bahwa Kau menikmati hidup di Jakarta, bergantian Pigai. bapak-bapak bicaranya Kau secara selalu hal bergantian, itu. kami ingatkan. Presidenlah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan negara. Karena itu saya tidak perlu menjelaskan soal kontribusi kepada bukan. Kau mau nyari empati publik? Bukan. Enggak, terlambat Bukan. Pigai. Anda Kau dengar. tetap akan dihukum. Kau akan Bukan. dipenjara dengan pernyataanmu. Bukan. Enggak, kau enggak baik. Aku Kau mau menjelaskan nyari empati dulu. enggak pantas di tempat ini. Aku Forum ini menjelaskan tidak dulu. butuh empati kau. Dengar. Mana? Gini, Anda mengatakan kau forum gini. ini apa? Gini Pigai, Dengar. sekali lagi. Pernyataanmu itu pernyataan ofensif. Jadi dengar Kau dulu. menuduh orang merampok, membunuh. Kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Baru kemarin saya bicara dengan Presiden. Kalau saya mau berpikir politik, kata Presiden, untuk apa membangun Papua? Kalau saya cuma ingin menang pemilu, untuk apa? Dia pemilihnya 1.800.000, nggak milih juga tetap menang. Tetapi saya bukan soal pilihan, kata Presiden. Itu saudara kita yang harus dibangun. Maka saya buat infrastruktur, saya datang ke sana, kata Presiden kemarin tuh. Memang benar, kalau dia mau cari tambahan suara, dia nggak perlu ke Papua. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Itu Saya akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Tidak Ingat apa. itu Pace. Silakan tuntut, hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Boleh. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Tidak Ingat apa. itu Pace. Hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti usaha saya dan rekan-rekan, usaha kami semua yang menyuarakan stop rasisme, stop diskriminasi akan semakin sia-sia. Karena yang seharusnya jadi contoh, tauladan kepada kami pun melakukan hal yang sama. Namun dengan dampak yang lebih besar karena jabatan Hanya jalan-jalan, dia bukan orang Papua, lebih baik pulang dari Papua itu tidak jauh kemana. Itu aja kepala zoom. Walaupun kau orang Papua, tapi dia membangun dengan hati, jangan angkarap orang Papua. Kalau tiga ini kan cuma casingnya doang Papua. Yang Papua beneran kan yang di Papua sana. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya katakan, kalau Papua sakit hati, pasti Indonesia juga sakit hati juga. Kalau Papua luka, sama-sama Indonesia juga ikut luka juga. Kita lihat aja di Jakarta saja, mana sih di bawah pemerintahan sekarang orang Papua siapa sih yang ada di dalam? Menteri ada kan orang? Aduh, itu mah
Menteri apa sih? Itu maaf aja. Jadi kepemimpinan Jokowi sekarang ada beberapa hal. Coba lihat kita di kementerian ini. Ada anak-anak Papua yang penerimaan CPNS yang khusus. Di istana saja, baik asisten maupun bantu asisten itu anak Papua. CPNS anak Papua di dalamnya. Masa depan Papua itu sangat besar. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah, ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini.